Halo para sahabat, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan memberikan sedikit refleksi teologis terhadap kerusakan hutan pohon jati yang terjadi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pertama, jati atau apa yang disebut dalam bahasa ilmiah Tectona grandis adalah salah satu jenis kayu yang sangat potensial, terlebih khusus di Pulau Muna, di Kabupaten Muna. Nah, kayu jati ini memiliki struktur yang sangat padat dan kuat. Makanya banyak orang memanfaatkan kayu jati, baik sebagai bahan bangunan, bahan perabotan seperti lemari, meja, kursi, dan lain sebagainya. Dalam berbagai literasi yang ada, disebutkan bahwa jati di Pulau Muna itu dibawa masuk pertama kali oleh Pai Langkuta. Pai Langkuta itu siapa? Tidak dijelaskan secara pasti, tetapi ada seorang yang bernama Pai Langkuta. Ia pulang dari berperang di Jepara melawan Inggris. Nah, ketika ia pulang, ia membawa jati lalu menanam di Pulau Muna, khususnya di bagian daerah Napabalang. Makanya jati itu diberi nama Kulidawa untuk masyarakat Muna. Artinya kayu yang berasal dari Jawa. Nah, pada tahun 1911 kayu jati di Muna itu menjadi tanaman kultur, dijadikan sebagai tanaman kultur. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, jadi di Pulau Muna mulai terkenal bukan saja di luar negeri, tetapi juga di mancanegara. Nah, pada tahun 2000 masyarakat Muna itu mengganti lambang daerahnya menjadi logo pohon jati sebagai simbol bahwa jati merupakan tanaman yang sangat penting bagi daerah tersebut. Nah, akan tetapi beberapa tahun kemudian hutan jati Kabupaten Muna itu mengalami krisis yang cukup tinggi. Hutan yang diperkirakan seluas 30.000 hektar dalam waktu yang sangat singkat berubah menjadi sekitaran 1.000 hektar. Nah, berarti dalam hal ini sekitar 29.000 hektar habis. Nah, lalu kita bertanya, kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang melakukan itu? Nah, saya tidak akan berfokus pada siapa pelaku dari tindakan tersebut, karena sudah pasti adalah ulah manusia itu sendiri yang dilatar belakangi oleh egoisme dan antroposentrisme. Nah, oleh karena itu saya mengajak kita untuk menyadari kembali siapakah kita ini di hadapan ciptaan lain. Dalam hal ini adalah pohon jati sebagai ciptaan tersebut. Nah, pertama-tama mari kita menyadari bahwa untuk menciptakan keselarasan alam di muka bumi ini terdapat 3 pilar, 3 pihak, 3 unsur yang menjadi penentu. Yang pertama, Tuhan, Allah sebagai pencipta. Dan yang kedua adalah alam itu sendiri sebagai ciptaan yang diciptakan. Dan ketiga adalah manusia sebagai ciptaan sekaligus rekan Allah dalam memelihara dan merawat ciptaan yang lain. Nah, ketiga pihak ini harus terus menjalin hubungan yang baik. Allah sebagai pencipta telah memberi kuasa atas alam, sebagaimana dalam ajaran Kristiani disebutkan dalam Kejadian 1 ayat 28. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan selanjutnya. Nah, namun kuasa tersebut jangan dimaknai secara harfiah, berkuasa, saya memiliki kuasa atas alam ini. Tidak. Kuasa tersebut harus dibarengi dengan suatu tanggung jawab untuk memelihara dan menjaganya. Sebagaimana kemudian disebutkan dalam Kejadian 2 ayat 15. Maka semangat berkuasa dalam hal ini antroposentrisme tanpa tanggung jawab tidak dapat dibenarkan di hadapan Tuhan. Yang terjadi saat ini, bahkan beberapa dekade terakhir ini, banyak orang merasa berkuasa dengan pendasarannya tentu dari kitab Kejadian
Kejadian 1 ayat 28 berkuasa atas dirinya pada seburung-burung dan selanjutnya. Tanpa membaca lengkap maksud dari makna kuasa yang terkandung dalam kejadian tersebut. Nah, akibatnya apa? Banyak terjadi pengerusakan alam. Nah, salah satunya di sini adalah penggundulan, pembalakan hutan jati di Pulau Muna, di Kabupaten Muna. Nah, kecenderungan orang adalah berpikir bahwa tanaman tersebut ditanam untuk dimanfaatkan kembali adalah benar, tetapi harus dibarengi dengan tanggung jawab. Kita perlu melihat jati itu bukan dari nilai ekonomisnya saja, tetapi juga nilai ekologisnya. Nah, akibatnya sekarang apa? Kegundulan hutan, pendapatan menurun, kerajaan jati sekarang sudah habis. Nah, sumbangan untuk dunia apa? Pemanasan global. Nah, akibatnya siapa yang terasa? Kembali lagi ke kita, ya kan? Nah, oleh karena itu, gereja mengajak kita sekalian untuk menyadari kembali tanggung jawab kita terhadap alam. Nah, semoga kita senantiasa bersyukur atas alam yang dipercaya kepada kita. Dan rasa syukur itu dapat kita ungkapkan dengan memelihara alam di sekitar kita. Bukan melakukan pembalakan. Kita tidak dilarang untuk mengelola, memanfaatkan alam. Kita punya kuasa, kita bebas untuk itu. Tetapi perlu kita ingat bahwa apa yang diberikan kepada kita itu, apa yang dipercayakan kepada kita itu harus diolah secara bertanggung jawab. Semoga kesadaran ini senantiasa memotivasi kita untuk senantiasa mengolah, memanfaatkan alam secara bijak. Sekian, terima kasih.